Kasus hukum yang membelit Olivia Nathania alias Oi mengingatkan publik pada kasus penipuan yang pernah menjerat ayah kandung Oi, Muhammad Hisham. Ayah Oi yang berkewarganegaraan Brunei Darussalam bahkan sempat mendekam di sel tahanan. Jika pada 3 kasus sebelumnya, Oi selalu berhasil lolos dari penjemputan paksa dan akhirnya berdamai dengan pelapor. Bagaimana sekarang? Benarkah Rafli, suami Oi, juga bakal dilaporkan oleh para korban? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah itu diungkapkan oleh sejumlah netizen untuk menggambarkan kiprah Agustin sebagai pengajar dan Olivia Nathania alias Oi sebagai mantan murid. Alih-alih menuding Oi sebagai penipu bermodus penerimaan CPNS yang menggelapkan uang 9,7 miliar, Agustin justru dituding balik oleh mantan muridnya sendiri. Ya, Oi pantang diam disebut penipu. Harga dirinya seolah tercabik-cabik. Ia menuding balik Agustin dan Karno sebagai orang yang merekrut ratusan korban. Kuasa hukum Oi menyebut bisa jadi peserta les seleksi CPNS yang didirikan Oi dijanjikan posisi PNS oleh Agustin dan Karno dengan membayar 50 juta. Pasalnya untuk les seleksi CPNS, Oi hanya mematok tarif 25 juta per orang. Sementara sebagian besar korban mengaku mengeluarkan uang lebih dari 25 juta. Lalu benarkah selain membayar uang les 25 juta kepada Oi, sejumlah peserta juga mentransfer uang ke rekening pribadi Agustin dan Karno? Pertama-tama di sini saya mau jelaskan bahwa Ibu Agustin ini sebenarnya bukan korban, melainkan dia yang merekrut orang-orang tersebut. Karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang dia sebutkan. Yang khusus Ibu Titin ini sampai 1 miliaran ini. Tapi yang ada Ibu Titinnya sendiri itu jumlahnya sampai 250. Oh ya, ini yang Ibu Agustin. Ibu Agustin 20 juta. Terus mengenai Karno pelapor ya? Iya. Pak Karno pelapor, dia juga saya sampaikan dia bukan korban, melainkan dia yang mengajak juga. Ada bukti transferan juga di sini, salah satunya. Ini ke Pak Karno ya? Ya. 20 juta. Memang ada transferan tadi, tapi ada peruntukannya. Satu clue saya sampaikan. Ya, ada yang memang ditransfer ke saya dulu untuk menggantikan CPNS yang sudah mundur. Sudah mundur dan mundurnya sebelum ada kejadian ini bahwa ini tidak benar ya, memang dia udah merasa ragu, akhirnya dia mengundurkan diri. Ini adalah bukti transfer dari korban namanya Milawati ke rekeningnya Raf ya. Di sini jelas. Ini ada kejadian sebelum Oli dan Raf menikah. Nah itu, jadi kita bisa bayangkan lah ya. Kita bisa menduga sumber uang untuk nikah itu dari mana. Saling tuding antara Oi dan pihak Agustin ditanggapi sinis oleh Farhad Abbas, mantan ayah sambung Oi. Farhad seolah mengendus adanya pembagian keuntungan yang kurang adil yang menyebabkan Oi dan Agustin pecah kongsi. Jika benar Oi dan Agustin menerapkan modus penipuan berkedok penerimaan CPNS, Oi dan Agustin bisa dijerat hukuman. Lalu benarkah ke-225 korban yang tergiur status PNS juga bisa dipolisikan? Ini kasus sangat memalukan. Karena dua-duanya ini samanya dengan korupsi. Yang satu jadi perantara, yang satu ingin jadi pegawai negeri. Dan telah membuktikan justru bukti-bukti mereka ini menjadi satu catatan agar diusut terus saja perkara ini. Penipuan sekarang mereka berdalih karena rugi, berdalih ditipu. Nah, jadi saran saya buat Oi, hadapi saja. Bongkarnya semua siapa yang membayar itu. Biar sama-sama dihukum aja. Biar sama-sama merasakan
bahwa orang yang bekerja sama dengan itikat tidak baik itu adalah sama-sama juga akan dihukum, kan kira-kira seperti itu. Tolong dipikirkan kembali. Apabila kalian memang hanya sakit hati atau merasa dirugikan, dampaknya kalaupun itu pernah terjadi dan untuk membayar dan kalian lolos jadi pegawai negeri lebih rusak negara ini. Catat ya. Nah, saya berada di posisi netral. Dua-dua, siapa yang salah dihukum, siapa yang menyuap juga dihukum, kira-kira seperti itu. Itu tanggapan saya sebagai mantan ayahnya Oi dan mantan suaminya Nia Daniati dan sebagai pengacara. Berbeda dengan Farhat, dia sebagai ibu kandung Oi hingga kini tak mau tampil di depan awak media. Pelantun lagu Kaulah Segalanya itu seolah kehilangan segalanya, termasuk nama baik yang dibangunnya dengan susah payah gara-gara kasus yang membelit putrinya. Meski Oi pernah tersandung kasus pemalsuan tiket perjalanan, melarikan mobil sewaan, serta pencurian berlian yang kemudian diselamatkan oleh Farhat, kali ini kasus yang membelit Oi terbilang berat. Usai manggung di Cikini beberapa waktu lalu, Nia bahkan sempat syok lantaran dihadang oleh Agustin CS. Hari Rabu saya ketemu Bu Nia itu yang saya sampaikan di Cikini. Nah, saya minta tolong beliau memediasi kami dalam artian menjadi jembatan. Tolong Oi sudah menjanjikan kami untuk melunasi uangnya itu. Nah, saya sampaikan juga Bu Nia, Oi menyatakan dia depositonya itu dari Bank Nobu, ya hanya bisa dicairkan oleh mamahnya pada saat itu. Nah, tapi ternyata apa kata mamanya? Saya tidak punya uang Bu Titin. Di era pandemi seperti ini mana mungkin saya punya uang sebanyak itu. Ibu Agustin ini pernah satu kali itu Nia itu pernah telepon saya. Dia diikutin oleh Ibu Agustin dan itu seperti itu perbuatan tidak menyenangkan sekali saat itu. Dengan berapa orang mengatakan bahwa ini Oi ada begini-begini harus dibayarkan, dia nggak tahu cerita ini. Pertanggungjawaban. Nah sekarang pertanyaannya, apa waktu pertama pernah bertemu nggak dengan Nia atau pernah omongan dengan Nia? Kan tidak pernah. Karena jujur ya Mbak, ini saya sudah masa depan saya sudah nama baik ya. Apalagi mau nyangkut suami dan anak saya. Dan orang ibu. Ya. Dan mama saya terutama. Mama saya sudah tidak muda lagi gitu. Jadi saya rasa kalaupun memang pengen diteruskan ya sudah. Saya siap untuk meneruskan ini, bukan karena apa-apa, bukan berarti saya tidak mau mediasi, tapi sudah terganggu semuanya. Apalagi membawa nama baik yang saya juga sebenarnya sekarang kerjaan saya jadi hancur. Tak hanya nama besar ibundanya, nama baik sang suami pun ikut tercoreng oleh pemberitaan negatif tentang dirinya. Terlebih Agustin berhasil menggiring opini yang mengesankan Rafli terlibat dalam aksi tipu-tipu CPNS, bahkan sebelum berstatus sebagai suami Oi. Lantas, bagaimana kinerja Rafli di kantornya? Benarkah Rafli terancam dipecat jika terbukti berkongsi dengan Oi? Tentang Rafli, memang salah satu dari pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebelum memang nanti ditempatkan di UPT mana dia akan bertugas. Adapun kasus yang diduga dilakukan oleh Rafli, ini kita sedang proses. Kita tunggu prosesnya seperti apa dan pemeriksaan sudah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kalau yang paling maksimal kan memang diberhentikan. Tapi sekali lagi ini kita tunggu hasil pemeriksaan. Kalaupun ada unsur pidananya kita tunggu pemeriksaan dari polisian nanti. Walaupun nanti misalkan berlanjut ya kita tunggu proses peradilan.